cara-cara klasik lagi. Supaya pra-peradilan ini gugur, ayo percepat. Saya pikir itu cara-cara yang klasik. Pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri. Sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Ditundanya pra-peradilan PG menimbulkan banyak tanya juga curiga dari pengacara dan keluarga. Sementara itu, Polda Jawa Barat berjanji akan menghadiri sidang pada pekan depan. Dan hari ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan alat bukti dalam berkas PG perlu dilengkapi. Dan bagaimana perjalanan tersangka PG di kasus Vina selanjutnya bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, inilah instruksi pra-peradilan PG mundur, kasus Vina tarik ulur. Dan malam ini saya tidak sendirian, pemirsa. Saya akan langsung perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini di Studio iNews di Kebon Siri, Jakarta. Yang pertama saya perkenalkan ada Bapak Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi. Selamat malam, apa kabar Pak Edi? Baik ya? Oke, berikutnya ada Pak Fredrik Yunadi, praktisi hukum. Selamat malam Pak Fredrik. Selamat malam. Baik. Baik. Oke, di sebelah kiri saya, pemirsa, ada Pak Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2009. Apa kabar Pak Susno? Kabar baik malam ini ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Berikutnya juga ada Pak Muhtar Effendi, pengacara Peggy Setiawan. Selamat malam Pak Muhtar. Selamat malam semuanya. Dan seperti biasa sudah hadir juga bersama kita malam hari ini teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke, pemirsa, ada begitu banyak tanya mengapa sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan ditunda. Keluarga dan tim pembela menaruh curiga dan nasib Peggy pun seolah tersandra. Sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan yang seharusnya digelar Senin 24 Juni 2024 terpaksa ditunda Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jawa Barat. Pihak Polda Jabar tidak hadir. Tim pengacara Peggy beranggapan ada kesengajaan agar sidang pra-peradilan ditunda. Sederhana sekali, apakah akan digunakan cara-cara klasik lagi supaya pra-peradilan ini gugur? Ayo percepat. Saya pikir itu cara-cara klasik yang penegakan hukum seperti itu memunculkan pemikiran publik bahwa ini semakin banyak kejanggalannya. Nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri. Dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan. Kartini, Ibu Peggy Setiawan mengaku kecewa dengan penundaan sidang Peggy. Semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta institusinya profesional dan transparan dalam menangani kasus Vina. Alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Kuasa hukum Peggy Setiawan juga mendatangi kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Meminta Menko Polhukam Hadi Cahyanto menegur Polda Jawa Barat karena absen di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Oke, kita langsung mulai. Saya pertama ingin ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, hari ini Kejaksaan Tinggi menyatakan berkas perlu dilengkapi. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama, saya katakan bahwa jaksa telah melakukan tugasnya, yaitu meneliti berkas yang dikirim tahap pertama dan makan waktu lebih dari 1 minggu.
dia diberikan waktu 2 minggu. Berkas sudah kembali ke kepolisian, penyidik Polri diberi waktu 1 minggu untuk mengembalikan berkas itu kepada penuntut umum dengan melengkapi apa kekurangannya. Saya karena berasal dari institusi Polri, di dalam darah saya mengalir Polri. Kalau dicoret, saya sangat cinta pada Polri. Sebagaimana Anda semua, seluruh warga negara Indonesia mencintai Polri. Kritikan-kritikan negatif sampai 90% itu, saya terima bahwa itu tanda bukti Anda cinta pada Polri. Tidak mungkin negeri ini tanpa Polri. Sekarang mari kita perbaiki. Kesempatan ini saya nyatakan juga bahwa jangan ada dugaan negatif tentang mengulur waktu bahwa Polri ingin menang karena perkara itu gugur. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Perkara ini sudah sedemikian terbuka. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun televisi, seluruh medsos menunjukkan perhatiannya kepada perkara Peggy. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu. Tidak mungkin. Tidak akan berani. Tidak mungkin dan tidak akan berani. Dan tidak akan sempat. Tidak akan sempat. Kalau satu lagi, kalau memang ada di tubuh Polri, entah level apa, level penyidik yang berpikiran seperti itu, berarti dia picik. Dia tidak membaca situasi. Ditahan sampai picik ya. Nah, saya bertanya ke Pak Edi. Pak Edi, menurut Anda 7 hari ini cukup untuk Polri? Sementara kemarin pada pra-peradilan juga yang pertama tidak hadir. Ya, saya kira memang kalau seperti apa yang disampaikan Pak Susno, memang di dalam pra-peradilan memang kalau misalnya tidak datang, saya kira memang itu hal yang biasa. Ya, itu tidaklah merupakan suatu kalau tidak datang berarti ada masalah kan nih. Tidak demikian saya kira ya. Karena kenapa? Karena memang ini juga kita lihat nanti dijawab. Pengajuan berkas juga saya kira sangat bersamaan ya. Tentu ini juga saya kira ada alasannya kenapa sampai Polda Jawa Barat kemarin tidak hadir. Tapi bukan berarti untuk, kalau kami melihat ya, bukan berarti untuk mengulur waktu, tidak ya. Saya kira memang diberikan waktu seminggu, kemudian ada seminggu kemudian akan hadir ya. Dan saya yakin dengan adanya pemberian waktu minggu depan, dan kami yakin sekali Polda akan hadir untuk hadir ya. Baik, Polda akan hadir. Saya catat sampai di situ. Saya ke Pak Muhtar. Pak Muhtar juga informasinya tadi Anda mengatakan bahwa sempat ke Polda Jawa Barat ya, begitu ya. Nah, bagaimana hasilnya tadi? Tadi memang kami sekitar jam 10 lah ya, jam 10 kita datang ke Polda Jawa Barat karena mendengar berita bahwa ayahnya Peggy, Pak Rudi itu mau menjenguk Peggy karena kebetulan kan hari Kamis itu hari besuk. Nah, itu informasinya dihalang-halangi oleh penjaga tahti. Nah, siapa yang menghalangi? Ya, penjaga yang di sana. Yang gitu ya, saya tidak bisa sebut namanya lah, yang jelas kan penjaga di sana. Sehingga kita ambil kebijakan bahwa karena memang kebetulan juga ada ibunya Peggy yang mau besuk kan itu. Ayo kita sama-sama pertanyakan apa yang menjadi atau apa penyebab daripada niatan mereka menghalangi orang tuanya untuk besuk ke Peggy. Nah, gitu. Jadi ternyata tadi dia si penjaga itu bilang bahwa karena penyidiknya lagi di luar dan lain sebagainya. Nah, apa yang Anda lakukan? Ya, kita berkoordinasi dengan pihak penjaga bahwa ini adalah hak daripada orang tua untuk menjenguk anaknya gitu ya. Yang memang lagi ditahan kan. Jadi kita minta jangan sampai ada upaya-upaya dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat dari unsur manapun untuk melakukan menghalangi atau merintangi dari keluarga untuk membesuk anaknya kan itu. Karena Anda melihat indikasi itu ada? Ya. Anda melihat indikasi itu ada? Tadi kita datang ke sana, kita memang sempat berbicara, tapi kemudian dikasih izin lah ya, kasih izin. Terus saya satu, boleh kalau saya namakan ya? Ya boleh, silakan. Tadi saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan Pak Edi. Mangkir dari persidangan itu hal biasa. Ya, tapi ingat, yang dipanggil dalam persidangan adalah institusi negara, yaitu polisi. Nah, artinya saya pikir hal biasa itu sangat tidak pantas disampaikan. Karena begini,
persidangan atau majelis hakim akan memaklumi pihak tergugat untuk tidak hadir, tetapi dengan etika. Oke. Nah, etikanya apa? Oke. Memberitahu kepada pihak pengadilan atau Baik. kepada majelis hakim bahwa kami tidak bisa hadir dengan alasan A, B, C. Oke, baik. Nah, kemarin tidak disampaikan alasannya Oke, baik. oleh pihak Baik. majelis hakim. Baik. Pak Edi, silakan Iya. dijawab. Saya kira memang kalau kita lihat kemarin ya, penjelasan daripada Polda, kita melihat bahwasannya ada sesuatu hal yang memang mungkin tidak bisa pada hari itu ya. Karena memang kita tahu sendiri saat ini juga berkas perkara juga saat ini lagi diproses juga di kejaksaan ya. Mungkin ini dugaan kami ya. Mungkin ada sesuatu yang harus dilengkapi sehingga memang pada saat kemarin itu belum bisa hadir untuk di pra peradilan kemarin ya. Tapi kan kita lihat penjelasan hari ini bahwasanya Polda akan datang ya untuk memenuhi pra peradilan yang akan dilaksanakan pada saya kira tidak akan mengurangi nilai bahwasanya atas penundaan kemarin dan toh juga akan dilaksanakan juga. Oke, dan niat Polda untuk hadir pada sidang berikutnya. Nah, pertanyaannya kemudian tadi Pak Muhtar mengatakan tidak ada etika dan pemberitahuan begitu. Nah, Pak Fredrik, Anda setuju dengan itu? Menurut pendapat saya bahwa sidang praper, saya udah nangani sidang praper itu mungkin hampir 50 ya. Jadi itu dimanapun, instansi manapun pasti tidak menghadirin panggilan pertama. KPK pun begitu, tidak akan menghadirin panggilan pertama. Dan itu tidak ada kewajiban, tidak ada sanksi tidak menghadirin panggilan. Alasannya apa? Dari pengalaman Anda alasannya apa tidak hadir di Ya, dia alasannya malah sedang mempersiapkan bukti atau dalam hal ini sprintnya belum turun, itu 1001 macam alasan. Dan itu tidak perlu dipermasalahkan. Tadi saya melihat daripada catatan yang di TV ditayangkan, yang dimana itu sampai melapor ke Menko Polhukam. Mohon maaf ya, sebagai seorang rekan sejawat ya, menurut saya berkelebihan. Karena kalau sidang ini ditunda itu hal yang wajar ya. Dan lagi jangan lupa, KUHP kita sudah menyatakan 7 hari kerja, bukan sejak perkara itu didaftarkan. Didaftarkan, hakim menentukan 2 bulan lagi baru sidang, itu boleh aja tidak ada sanksinya dan tidak melanggar hukum. 7 hari kerja itu adalah sidang praper kalau sudah mulai sidang. Tapi tadi kata Pak Muhtar itu tidak ada etikanya karena tidak memberitahukan. Ya, saya rasa ya, terus terang saya tidak tahu apakah ada pemberitahuan atau tidak. Biasanya itu cukup per telepon kasih tahu pada telepon kan juga pemberitahuan kan? Iya, mungkin loh ya, saya juga nggak ngerti ya. Tapi menurut saya Polda, Polda Jabar terutama ya kan, itu institusi besar ya. Tidak mungkin dia lalai. Mungkin dia ada telepon atau per WA saya tidak bisa hadir, mungkin loh ya. Tapi saya nggak tahu. Kalau memang tidak hadir ya silakan tanya sama Polda. Kami tidak bisa berkomentar. Tidak mungkin lalai, Pak Muhtar. Jadi gini, kalau Pak Yunadi menyampaikan bahwa institusi manapun pasti kan begitu ya, pada persidangan pertama tidak hadir, itu saya bilang hanya pendapat pribadi saja. Karena kalau kita berbicara tentang aturan, bahwa majelis hakim atau pengadilan telah memanggil pihak tergugat dengan patut, maka wajiblah dia menghadiri panggilan tersebut. Apalagi panggilan ini ditujukan kepada institusi Polri yang notabene ini adalah institusi negara. Kalaupun katakanlah pihak kepolisian daerah Jawa Barat tidak bisa hadir, kan mereka bisa berkirim surat. Itu etika yang harus dijunjung tinggi. Ya. Nah, jadi jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai institusi Polri ini memperlihatkan kepada halayak ramai bahwa mereka mau mangkir saja tanpa pemberitahuan. Baik, saya catat itu. Langsung ke Pak Susno, pengalaman Anda sebagai anggota kepolisian ketika ada panggilan untuk hadir di pengadilan seperti apa? Kalau soal pra peradilan tidak hadir, saya sependapat itu sering. Bukan hanya Polri, Polda, Baris Krim pun sering, Kejaksaan juga sering, KPK juga sering. Bukan pasti, tapi sering. Yang jadi masalah itu hanya ditunggu 45 menit, belum datang. Nah, itu saja masalahnya. Nah, belum datangnya ini, apakah suratnya itu nyangkut di tata usahanya pengadilan? Apakah Polda salah telepon?
Mungkin 081 telepon hakimnya itu ketulis 180 nggak nyambung-nyambung sampai 7 kali sehingga nggak disampaikan. Jadi alasan teknis lebih banyak ya? Bisa mungkin salah nomor, salah sambung, kan lagu dangdut aja kan ada salah sambung itu. Nah terus itulah, tapi kita sangat senang tadi sudah menyatakan katanya yang mewakili Polda Jabar adalah jubirnya Polda Jabar itu Humas. Kami akan menghadiri. Nah, mudah-mudahan ke depan akarnya itu dicoret, hadir. Kenapa? Aku bangga dengan adik-adikku kalau dia hadir. Kenapa? Kita yakin dia akan membuka ini loh alat buktinya. Nanti mohon Inyus syuting juga di situ. Nah, sehingga terbuka ke publik. Oke, hadir saja. Kenapa? Dalam pra-peradilan itu untuk adik-adik ketahui, karena adik-adik calon penegak hukum semua ya, tidak ada yang kalah, pihak ini tidak ada yang menang. Yang menang itu adalah kebenaran. Ya, mengapa? Kalau seandainya Polda Jabar didefinisikan kalah tanda petik, itu bukan kalah sebenarnya. Tapi bersyukur hasil kerjanya dikoreksi, ada kekeliruan sehingga mereka akan masuk jurang di stop. Seandainya pihak penggugat pun yang kalah tanda petik, syukur alhamdulillah. Kenapa? Ternyata anggapan saya keliru, ada yang membenarkan. Jadi yang membenarkan, yang menang itu adalah kebenaran. Baik. Yang menang adalah kebenaran. Nah, Pak Sugeng, menurut Anda, Peggy akan lolos atau tidak ditahan? Jawabannya usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, interupsi masih akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami.